Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Marji Official. Semoga para penonton semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereaksi videonya seorang Sayyid katanya ya. Di channelnya itu dikasih nama Sayyid. Sayyid Sip yang suka pakai peci itu moncong-moncong itu tajam. Pecinya itu tajam. Apa soalnya itu kurang tahu. Nah, dia itu bercerita bahwa ada seorang oknum Habib katanya menawarkan jasa sertifikat Habib ya kepada seseorang yang dia kenal katanya. Jadi Habib ini menawarkan jasa membuatkan sertifikat Habib padahal dia bukan Habib katanya. Jadi di Korea itu semua. Ya itu padahal oknum ya. Jadi yang diserang itu banyak karena kalau oknum itu kiai pun banyak yang seperti itu. Maksudnya berbuat tidak baik kan banyak seperti itu oknum ya. Jadi jangan dipukul rata semua kan begitu. Ya yang Habib banyak soleh-soleh itu banyak juga. Habib baru yang pesantren yang gede di Pesuruan itu, kenapa itu nggak digunjing ya, digunjingin kebaikannya maksud saya. Kita langsung tonton videonya. Banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh Habaib, ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu Bib? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check ya, ada di Facebook itu Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya ditawari 30 juta. Kemudian wah Bib mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ditanggapi seorang Habib ya, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man Habib wala. Zaki kalau nggak salah ini. Barusan saya sudah menyimak sebuah tayangan video. Lagi-lagi seorang kiai, seorang ulama menyerang Ba'alwi dan membawakan cerita tentang perilaku oknum Ba'alawi. Jadi lagi-lagi mereka ini menyerang Ba'alawi dengan memberikan contoh kepada umat, yaitu terhadap oknum Ba'alawi. Nah, jadi tolong dipisahkan antara oknum Ba'alawi dengan Ba'alawi secara keseluruhan. Betul. Nah, di mana ini disampaikan oleh seorang ulama yang tertulis namanya di situ Sayyid Alawi Azmat Khan. Saya tidak mengenal siapa beliau dan saya tidak tahu dari mana asal usul beliau ini. Tetapi saya mencoba untuk mencari tahu dari beberapa rekan saya. Nah, ternyata saya mendapatkan info bahwasanya Sayyid Alawi ini nama aslinya adalah Si Ujang. Si Ujang, orang Sunda. Beliau ini berasal dari Cirebon dan kemudian berpindah ke Karawang. Begitu yang saya terima. Wallahu a'lam kebenarannya, tetapi itu tidak menjadi satu permasalahan buat saya. Yang saya akan garis bawahi adalah ketika beliau menceritakan tentang oknum Ba'alawi yang intinya jual beli nasab. Sehingga di situ ada seorang santri yang ditawarin oleh oknum habaib untuk menjadi seorang Ba'alawi atau seorang habaib. Dengan dijual harganya antara 30 juta kemudian turun-turun sampai ke nilai 7 juta. Saya tidak mengerti ini kebodohan dan kedunguan model apa. Kenapa si santri tersebut tidak paham bahwasanya Rabithah Alawiyah itu punya tempat, itu punya kantor. Kenapa mereka tidak cross check langsung ke kantor Ba'alawi supaya dia mendapatkan kebenarannya, apakah benar Ba'alawi ini, kantor Ba'alawi ini, Rabithah Alawiyah ini memperjualbelikan nasab. Nah, ini kayaknya kasusnya nggak beda jauh sama si Umayyah yang ditawari oleh oknum habaib untuk menjadi seorang habib dengan membayar nominal yang sudah ditentukan. Nah, jadi sekali lagi jangan terlalu dungu dan jangan terlalu tolol. Bahwasanya kantor Rabithah Alawiyah itu resmi, bukan kantor abal-abalan. Datangin saja, cross check saja benar nggak Rabithah Alawiyah ini mengadakan jual beli daripada nasab. Nah, di situ nanti dia akan mendapatkan jawaban. Nah, jadi jangan tolol begitu ya, sehingga oknum seperti ini itu yang diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang oknum Ba'alawi, itu adalah person. Dan kita tidak menafikan. Mungkin ada satu dua daripada para habaib yang melakukan hal seperti ini. Tetapi tidak bisa diberikan satu nilai bahwa semua habaib seperti itu. Itu nggak bisa. Ya. Artinya itu oknum.
Nah, kalau kita bicara tentang oknum, saya bisa memberikan 1 atau 2 contoh oknum kiai, oknum ulama yang melakukan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak. Tapi sekali lagi itu oknum, sehingga kita tidak bisa menilai semua kiai seperti itu. Betul. Pada satu waktu ada seorang haji datang ke tempat saya. Nah, dia menceritakan bahwasanya dia punya anak perempuan cantik dan sudah bersuami. Kemudian datang seorang kiai, dan dia melihat kecantikan anak tersebut. Dia mengatakan kepada si haji tadi, "Haji, itu saya suka sama anak kamu." Si haji bilang, "Kiai, itu sudah nikah." Apa kata kiai? Ceraikan saja, nanti berikan kepada saya. Kata haji, bagaimana kiai saya akan menceraikan? Itu kan sudah ada suaminya. Ya, ceraikan. Nanti saya nikah, kalau enggak Pak Haji dan keluarga bisa kualat. Saya adalah seorang ulama. Ini oknum. Dan saya tidak bisa mengatakan semua kiai seperti ini. Artinya oknum itu ada saja. Nah, jadi jangan sekali lagi ya kepada kiai tersebut ya, yang mengatakan Sayyid Alawi atau si Ujang ini, jangan menyerang Mbak Alawi dari sisi kebencian oknum yang diangkat. Ya, ini kelihatan banget. Mereka itu benci dan iri dengan Mbak Alawi, dengan habaib, sehingga yang diangkat adalah oknum. Nah, jadi sekali lagi oknum itu tidak mewakili para habaib. Oleh karena itu saya minta kepada para kiai, para ulama, bedakan mana oknum dan mana Mbak Alawi, agar hati kita tidak kotor, hati kita tidak diisi dengan hal-hal yang merusak daripada amal ibadah kita. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan satu kesadaran buat para kiai, para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi videonya seorang Sayyid, katanya Sayyid Sib Alawi Sib kalau nggak salah itu nama channelnya. Ternyata setelah ditelusuri, ditanya-tanya, kata Habib yang menanggapi itu namanya si Ujang. Ujang itu berarti orang Sunda ya, mengomentari atau membahas, menggoreng salah satu oknum Habib yang memperjualbelikan nasab kepada muridnya katanya. Jadi kata sang Habib tadi, tanggapannya itu kalau hanya oknum itu banyak katanya, kata Habib itu. Jadi jangan dipukul rata semua. Kalau oknum kiai pun ada seperti itu, sampai dia memberikan contoh bahwa ada oknum kiai itu yang melihat anak seorang Mbak Haji katanya cantik, cocok pada dia. Ternyata ditanya udah punya suami, suruh ceraikan suaminya, kata oknum kiai ini. Ceritanya Habib tadi. Artinya kalau kita bicara oknum itu banyak ya yang tidak benar, kan begitu. Oknum kiai ada yang tidak benar, oknum Habib ada yang tidak benar, oknum segala macam juga ada, kan begitu. Jangan dipukul rata semua. Kalau ada oknum polisi terus ini, masa semua polisi nggak baik, kan gitu? Tentu tidak. Artinya kalau oknum itu person, perorangan. Cukup dari saya, semoga mencerahkan. Tidak ada maksud untuk benci kepada siapapun, cuman meluruskan satu sama lain, sesama muslim. Jangan saling hujat, jangan saling mencaci. Kita satu bangsa dan satu tanah air, Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.